saatnya kami akan memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Bapa, Engkau Allah hadir di tempat ini Tuhan. Oh Yesus, Yesus Tuhan. Oh Yesus, Yesus. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku sempurnakan jadi karya yang indah. Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Ini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ini aku percaya, Yesus, Yesus. Ini aku percaya, amin.
Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa Yesus kuatkanku, dasarku berharap. Ini aku berserah hanya kepadamu Tuhan. Namu bagiku, kuasuhi panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ini aku percaya Tuhan. Ini aku percaya Kami hanya percaya kepadamu Tuhan. tiada yang mustahil Tiada mustahil bagi Engkau Tuhan. Yesus Tuhan. kuasamu, Yesus. kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah Kami hanya berserahnya kepadamu Tuhan. pada Percaya bahwa rancanganmu rancanganmu selalu indah pada kami. Yesus Tuhan. ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya.
Yesus Tuhan, oh Yesus Tuhan, oh Yesus Tuhan, oh Yesus Tuhan, jamahlah kami Tuhan. Tuhan, kami ingin memberikan yang terbaik bagimu Tuhan. Tengoklah jamah kami Tuhan, setiap hati kami Tuhan, yang haus akan Engkau Tuhan. Oh Yesus, Yesus Tuhan, oh Yesus, Yesus Tuhan, oh Yesus Tuhan. yang hidup
Kami hanya bersyukur Tuhan karena kami memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Amin. Allah yang sanggup berkati kami, Allah yang sanggup menjaga kami Tuhan. Amin. Inilah saatnya kami akan memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Allah hadir tempat ini Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami akan memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Yang percaya katakan amin. Shalom. 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 Menyapa, mari kita bangkit berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan. Kau batu karang. Karang yang teguh, amin. Kota benteng dan perisaiku, amin. Yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Tuhan, Juru Selamat dunia. Yesus, Kau Yesus batu penjuru kami Tuhan. Kau Yesus batu penjuru. Amin. Dari mula keselamatanku, yang menang kalahkan maut, amin. Selamat yang bangkit dan hidup, haleluya, haleluya, haleluya. Kekal mulia, haleluya.
dan percaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, bubuk pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, kami mau bersorak bagimu Tuhan. Raja pemenang, bersorak, masyurkan. Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Bersorak, nyatakan. Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan. Amin. Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Tiba saat kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau, Allah yang sanggup memberkati kami Tuhan. Dan tiba saat kami akan memberikan persembahan kami Tuhan, biar Engkau Allah yang menerima setiap persembahan kami. Berkati tangan-tangan memberi pada saat ini Tuhan. Dan berkati kami juga belum bisa memberi Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Allah selalu berkati kami Bapa. Terpuji namamu Tuhan Yesus. Nama Tuhan Yesus, haleluya. Seperti wanita mengurapimu Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu. Yesus Engkau baik bagimu. Seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku Tuhan, demikian hidupku mengasihimu. Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakiku. Amin. Demikian hidupku mengasihimu. Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku,
mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu, ku tetap setia untuk melayanimu, ku tetap setia melayanimu. Ini menjadi komitmen kami Tuhan, untuk kami setia, untuk kami melayani Engkau, untuk kami mengasihi Engkau. Karena kami tahu bahwa Tuhan lebih dulu mengasihi kami, Tuhan lebih dulu melayani kami. Amin. Kami rindu kami menang sampai akhir. Amin, amin. Kami menang sampai pertandingan ini Tuhan. Kami boleh lalui dan kami boleh bersama Bapa di surga. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan saat ini. Kami boleh berdoa bersama-sama Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Amin. Kami rindu perkenanan Tuhan turun atas bangsa kami. Amin. Kami rindu kasih karunia-Mu turun atas bangsa kami. Sehingga bangsa kami Tuhan boleh menjadi bangsa yang adil dan makmur. Amin, amin. Indonesia kami menjadi negara yang damai sejahtera. Amin, amin. Indonesia menjadi aman dan tentram. Amin. Indonesia kami adalah Indonesia yang tangguh, Indonesia yang tumbuh, Amin. Indonesia yang para pemimpinnya hatinya melekat kepada Tuhan, mempunyai hati nurani yang bersih Amin. dan bertanggung jawab untuk kemakmuran rakyat. Amin. Kami rindu Tuhan melindungi Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi. Tuhan menjagai, Tuhan menyertai. Berikan hikmat ilahi Tuhan, Amin. supaya boleh memutuskan setiap perkara dengan benar Tuhan, dan membawa bangsa ini kepada kemajuan dan kesejahteraan. Amin, amin. Dan terlebih kami rindu kemuliaan Tuhan dinyatakan atas bangsa kami, Amin. bangsa Indonesia. Kami menyerahkan kota kami juga dalam tangan Tuhan. Berkati sertai kota kami menjadi kota yang senantiasa boleh berdampak. Amin. Berkati pemimpin kami, Bapak Gibran. Kami rindu Tuhan memberkati dan menyertai di dalam kepemimpinannya. Amin. Dia dalam masa mudanya ini boleh berkarya, supaya kota Solo semakin hari semakin maju Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan pun turun atas kota kami. Amin. Kami berdoa Tuhan untuk gereja-gereja di seluruh penjuru tanah air. Gereja besar, gereja kecil tidak masalah, asal berdampak, asal bersinar, Amin. asal Amin. menggarami Tuhan. Amin. Kami rindu Tuhan yang Tuhan bekerja, Tuhan menyertai setiap hamba-hamba Tuhan dimanapun berada. Tuhan yang sertai, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang cukupkan setiap kebutuhan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa membawa gereja kami yang kami cintai, GBI Kerajaan Allah. 11 tahun Tuhan menggandeng tangan kami bersama-sama Tuhan. Kami percaya bahwa ini bukan karena gagah kuat kami, tapi karena roh Tuhan Amin. yang bekerja atas gereja. Amin. Terus Tuhan, kami rindu gereja ini bertumbuh, gereja ini berkualitas, dan bertambah lagi Tuhan jiwa-jiwa baru yang Tuhan kirimkan bagi kami. Kami menyerahkan supaya gereja kami terus ada di dalam pemandangan Tuhan, Amin. ada di dalam detak jantung Tuhan, Amin. ada dalam perkenanan Tuhan. Kami membawa gembala sidang kami dalam tangan Tuhan, Bapak Daniel beserta seluruh keluarganya dan perlindungan penyertaan Tuhan. Terkhusus Tuhan, kami berdoa untuk saat ini, hari ini tepat di hari ini Tuhan, Ibu Gembala kami yang kami kasihi berulang tahun. Kami bersyukur untuk segala hal yang Tuhan sudah izinkan terjadi untuk kami boleh memiliki Ibu Gembala, Ibu Yayun Daniel. Kami berdoa Tuhan berikan panjang umur, kesehatan, kekayaan, kemurahan, kelimpahan di dalam kehidupannya. Hati yang terus melekat padamu. Amin. Pelayanan yang terus berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Keluarga yang senantiasa boleh Tuhan sertai, Tuhan pimpin. Dan segala sesuatu yang terbaik yang Tuhan berikan kepada Ibu Gembala kami. Kami menyerahkan juga Tuhan jemaat-jemaat di tempat ini ke dalam penyertaan-Mu. Kami ada karena Tuhan mengasihi kami. Dan kami rindu Tuhan
bahwa setiap hidup kami boleh mempermuliakan nama-Mu. Dimanapun kami berada, Tuhan pakai hidup kami untuk kami boleh bersinar, Amin. untuk kami boleh menerangi. Kami rindu untuk kami boleh berdampak. Berkati hidup kami dan kesehatan dan kekuatan, kesuksesan dan mujizat Tuhan dinyatakan atas hidup kami. Amin. Masalah kami boleh besar, tapi kami punya Allah yang lebih besar. Amin. Kami punya Allah yang punya kuasa yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan doa kami hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Mari katakan bersama-sama. Amin. Amin. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Sampai akhir. Berdoa kepada hambanya. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Mari kita panggil berdiri sekali lagi saudara. Untuk melayanimu sampai akhir. Mari bawa hatimu di hadapan Tuhan. Mari pujikan dengan segenap hatimu. Ku tetap setia menanti janjimu sampai kami dapatkan mahkota kami Tuhan. Dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Tetap setia. Ku tetap setia untuk melayanimu. Tetap setia. Ku tetap setia untuk melayanimu. Layakan pujianmu di hadapan Tuhan. Kami nyatakan pagi hari ini kami berdiri Tuhan di tempat ini karena anugerah-Mu dalam hidup kami, karena pembelaan-Mu dalam hidup kami Tuhan, nyata benar Tuhan. Sampai akhir hidup kami mau berdiri di dalam nama Yesus, memegang iman kami bahwa Engkaulah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur buat saat ini kami sudah naikkan pujian penyembahan dari segenap hati kami. Dan kiranya itu menyenangkan hati-Mu di pagi ini. Dan saat ini kami mau ambil bagian yang terbaik, menyediakan hati, pikiran, pendengaran kami untuk kami terima firman-Mu. Kami percaya pagi hari ini akan ada pengajaran yang hidup Tuhan, yang akan kami pelajari bersama-sama,
yang akan tumbuh dan berbuah dalam hati kami. Amin. Terima kasih Tuhan, sehingga hidup kami berdampak. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Urapi setiap kami tanpa terkecuali, seluruh umat Tuhan di tempat ini Tuhan. Sehingga ketika firman Tuhan disampaikan, ada pelajaran buat kami terima dengan segenap hati kami. Amin, amin. Tidak ada satupun benih yang sia-sia ditabur Amin, pagi hari amin. ini, tapi boleh menguatkan, membangkitkan Amin, kerohanian Tuhan. setiap umat Tuhan di tempat Amin. ini Tuhan. Urapi Tuhan, sembunyikan hamba-Mu Tuhan, dan biarlah hanya perkataan Tuhan saja yang tersampaikan pagi hari ini. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hamba hanyalah pribadi yang kosong tanpa Engkau Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik kemuliaan Tuhan, dan biarlah hanya pribadi-Mu Yesus yang nampak pagi hari ini. Amin. Terima kasih dalam nama Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur dan meminta haleluya. Amin. Berikan kemuliaan yang dahsyat sekali lagi buat Tuhan Yesus. Lebih dahsyat lagi saudara. Haleluya. Silakan duduk. Terima kasih tim Praise and Worship, luar biasa. WL-nya ini salah satu rekan ya, suami dan istri adalah rekan saya di Drik, luar biasa. Shalom saudara. Belum sarapan? Sekali lagi, shalom. Puji Tuhan. Wow, wow dan wow, luar biasa. Sebelum saya sampaikan hari ini mungkin kali kedua saudara saya di sini, bukan di sini ya, lebih tepatnya bukan di sini, di gereja ini. Dan pagi hari ini saya sungguh bersyukur, menjadi satu kehormatan buat saya secara pribadi. Saya boleh melihat karya besar Tuhan, kebesaran Tuhan, pembelaan Tuhan buat pekerjaan Tuhan. Boleh sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Hari apa ya saya kesini ya tante ya? Saya antar kartu vaksin ya. Seminggu yang lalu saya diajak masuk. Saya katakan Tuhan Engkau dahsyat Tuhan. Tuhan Engkau baik. Pembelaan Tuhan itu luar biasa. Saya lihat cerita kesaksian dari Tante Yayun benar-benar memberkati saya secara pribadi, Bapak Ibu Saudara. Kalau boleh melihat, ya ini karya Tuhan, ya yang dikerjakan melalui Om dan Tante, luar biasa. Puji Tuhan, hari ini bersyukur di tempat yang baru dengan ya Bapak Ibu sudah lihat sendiri ya karya mujizat Tuhan. Itu luar biasa dan saya percaya ini belum selesai Bapak Ibu. Tuhan masih kerjakan akan lebih dan lebih lagi buat kemuliaan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saya mengingatkan sekali lagi nama saya Dimas Bapak Ibu. Kalau ketemu di jalan boleh ya Mas Dimas boleh, Pak Dimas boleh, Mas aja atau Dek boleh ya gitu. Ya, masih muda saya saudara Bapak Ibu. Nah kalau kemarin waktu di pertemuan yang pertama saya seorang diri ya, dan saat ini Tuhan ya, kirimkan tulang rusuk saya gitu. Saya bersama dengan istri terkasih, boleh bangkit berdiri. Ya, ini istri saya namanya Christine. Ya, kebetulan karena kami masih LDR, saudara, Bapak Ibu, beliau di Salatiga dan saya harus di Solo, begitu ya. Ya, doakan semoga segera benar-benar bersatu. Gitu. Dari pacaran sudah LDR, ini nikah pun juga masih LDR, tapi nggak apa-apa ya. The power of LDR nanti ada. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, hari ini kita bersama-sama mau belajar karena kemarin Tante menyampaikan nanti temanya tentang taat gitu ya. Hari ini kita belajar tentang ketaatan. Ya, terima kasih juga buat Hendrik dan Sari ya. Beliau-beliau adalah rekan saya juga satu angkatan. Berjuang bareng di ya alma mater di NTS. Luar biasa Tuhan kerjakan luar biasa juga buat kehidupan hamba-hambanya di belakang. Luar biasa sekali, saya melihat juga menjadi satu kesaksian yang luar biasa. Hari ini kita belajar bersama-sama tentang ketaatan Bapak Ibu Saudara. Katakan ketaatan. Ya. Kalau kita belajar tentang ketaatan Denis jangan main keyboard. Denis mana Denis? Oh kamar mandi. Nanti boleh temani saya ya biar ada ininya gitu. Kalau kita belajar tentang ketaatan saudara, kita seringkali sudah membaca, mendengar, bahkan mungkin kita juga mengatakan tentang ketaatan. Bicara tentang ketaatan, pasti kita mendengar ketika kita di tempat kerja, ketika kita sekolah, itu kan selalu kita bicara tentang ketaatan. Nah, apa itu sebenarnya ketaatan yang akan kita pelajari? Apakah hanya sekedar kita
membaca. Apakah kita hanya membaca peraturan ketika kita belajar di sekolah atau kita di kantor, bahwa ada peraturan seperti ini kita baca saja, terus kita nggak melakukan sesuatu. Nah, kita belajar hari ini tentang ketaatan. Next, taat memiliki arti senantiasa tunduk, patuh, dan kecil sekali ya, masih kelihatan ya. Ya, taat memiliki arti senantiasa tunduk, patuh, dan setia. Garis bawahi kata senantiasa, saudara. Jadi kalau kita belajar berbicara tentang sebuah ketaatan, itu berbicara tentang sebuah tindakan yang patuh dan setia, yang itu berkelanjutan. Amin. Itu bicara tentang sebuah ketaatan. Ketaatan juga memiliki sebuah arti atau mengandung arti yang lebih dalam lagi. Perhatikan saudara, ketaatan itu berbicara tentang mendengar, menyimpan, merenungkan. Terima kasih Om. Satu kehormatan bisa diiringi hamba Tuhan yang luar biasa, saudara. Tante, boleh saya buka ini? Pakai, oke. Benar-benar ngap. Maaf. Ya, terima kasih. Ya, saudara. Haleluya. Aduh, agak sedikit buram, enggak apa-apa ya. Muka saya yang penting kelihatan ya, enggak. Karena kalau pakai masker jujur agak ngap. Kita belajar tentang ketaatan. Ketaatan punya arti yang lebih mendalam, yaitu tidak hanya sekedar mendengar, tetapi menyimpan, merenungkan, dan siap melaksanakan. Katakan siap melaksanakan. Jadi kita bicara tentang ketaatan itu tidak hanya sekedar kita mendengar. Kalau tante bilang kita ada peraturan gereja ibadah jam 8 pagi. Tolong Bapak Ibu Saudara jangan terlambat begitu ya. Tidak hanya sekedar mendengar. Dan tidak hanya sekedar ibadah jam 8 pagi, tak dengar tak simpan dalam hati. Enggak hanya sampai di situ, tetapi juga jam 8 ya, oke lah nanti aku bisa atur gini-gini. Tidak hanya direnungkan, tapi sampai tahap melaksanakan. Dan ini tidak hanya berbicara tentang sebuah peraturan yang mungkin kita kerjakan atau kita sering dengar di dalam mungkin sekolah, pekerjaan, atau di gereja kita. Tapi ketaatan yang lebih lagi yaitu tentang bicara tentang firman Tuhan yang Tuhan selalu firmankan ke dalam kehidupan saya dan saudara. Ketaatan punya arti yang mendalam. Mendengar, menyimpan, merenungkan, dan finalnya adalah melaksanakan atau melakukannya. Saya percaya saudara bahwa ketika kita hidup sebagai orang percaya, bahkan saya percaya gereja ini pun bisa sampai seperti ini, itu adalah buah dari sebuah ketaatan. Saya percaya saudara, buat tante dan om tidak hanya mendengar apa yang Tuhan katakan. Tante dan om tidak hanya menyimpan, tidak hanya merenungkan, tapi pasti melakukan apa yang Tuhan mau. Itu yang harus kita pelajari dalam kehidupan saya dan saudara, berbicara tentang sebuah ketaatan. Saya katakan di sini adalah tuntutan yang harus dilakukan dari Tuhan buat setiap orang yang percaya, itu harus hidup dalam ketaatan. Itu sesuatu yang harus dan wajib, saya bilang saudara. Ingat kisah Israel saudara, bangsa Israel. Karena sebuah ketidaktaatan, jangka waktu perjalanan yang harusnya ditempuh 10 hari, mereka harus lewati sampai 40 tahun. Karena mereka hanya sekedar mendengar apa yang Tuhan katakan. Mereka hanya merenungkan apa yang Tuhan katakan, tapi mereka gak mau melakukannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tuntutan Tuhan buat setiap kita orang percaya adalah hidup dalam ketaatannya. Karena apa? Hidup dalam ketaatan yang Tuhan mau dan Tuhan perintahkan. Saya percaya Tuhan gak pernah merancangkan sesuatu yang buruk, saudara, amin. Tuhan bawa kita kepada sesuatu yang luar biasa sesuai rencana Tuhan. Dan itu butuh yang namanya ketaatan. Saya mendengar kesaksian dari tante, karena seringnya tante, karena jarang ketemu sama om gitu ya. Beliau harus benar-benar mengorbankan apa yang beliau punya. Dan saya percaya Tuhan, saya katakan waktu itu tante kalau pekerjaan Tuhan mah santai, nggak akan Tuhan tinggalkan, pasti Tuhan tanggung jawab. Tapi di sisi lain tetap harus ada ketaatan yang dilakukan. Dan nyatanya luar biasa saudara. Ketaatan itu adalah tuntutan yang Tuhan mau kita lakukan. Supaya apa saudara? Melalui ketaatan, perhatikan saudara, saya percaya Tuhan mau hanya supaya rencanaku terjadi dalam hidupmu. Cuma itu saudara.
Karena Tuhan mau katakan juga, kalau engkau nggak taat, engkau nggak mau apa yang aku perintahkan dan kamu nggak lakukan, jangan salahkan kalau kamu akan terhilang. Bukan bukan Tuhan yang menghilangkan diri, tapi kadang-kala kita yang melenceng. Dan itu Tuhan nggak mau, saudara. Cukup satu kali Tuhan kehilangan manusia yang dikasihinya ketika terjadi di Taman Eden. Maka dari itu Tuhan turun ke dunia karena dia nggak mau kehilangan saya dan saudara. Maka Tuhan mau saudara dan saya itu hidup dalam ketaatan, hidup dalam perintah Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan mau, lakukan saudara. Kalau mau hidup saya dan saudara masuk dalam penggenapan janji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita bicara tentang ketaatan itu gak gampang ya. Benar gak saudara? Kalau kita ngomong itu gampangnya minta ampun. Saya mungkin secara pribadi pernah mengalami. Tapi kalau harus merelakan sesuatu yang saya punya, yang Tuhan harus minta kepada saya belum sampai ke tahap itu. Dan saya melihat kesaksian ini pokoknya tentang gereja ini deh. Karena saya benar-benar terberkati sekali dengan kesaksian itu, nyata sekali. Harus melakukan sesuatu yang dikorbankan, diberikan kepada Tuhan. Mau gak kamu ngasih ke aku? Mau taat gak? Walaupun seakan-akan secara manusia kita melihatnya, Tuhan aku udah gak punya apa-apa, Tuhan aku ini yang terakhir, Tuhan ini yang aku punya. Tapi Tuhan katakan ya udah kasih ke aku akan kerjakan sesuatu. Dan ternyata Tuhan kerjakan sesuatu yang luar biasa. Bersama kita belajar tentang sebuah ketaatan saudara. Next, kita belajar dari pribadi Yesus. Dalam Ibrani pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Di situ dikatakan bahwa dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar, atau dalam arti yang lain membiasakan diri menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Keteladanan yang Yesus lakukan yaitu sebuah ketaatan di mana Tuhan pun sebagai anak, sebagai manusia dia belajar taat saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, saya katakan bahwa ngomong taat itu gampang, tapi untuk melakukannya itu butuh pengorbanan, butuh satu usaha yang harus kita lakukan, butuh sesuatu yang harus kita ekstra kita lakukan, mungkin menguras hati, menguras waktu. Tapi Yesus pun dia belajar. Saya menarik sekali dengan istilah yang lain dengan mengatakan membiasakan diri. Katakan membiasakan diri. Tahu ya saudara, kebiasaan atau membiasakan diri itu kalau yang biasa kita lakukan, contohnya gitu ya, bangun pagi begitu. Itu mungkin beberapa orang sulit untuk melakukan itu begitu. Butuh yang namanya pembiasaan. Harus diulang walaupun presentase keberhasilan dalam 1 minggu mungkin dari 6 hari hanya 4 hari yang berhasil, tapi itu harus dibiasakan dan dibiasakan. Kata belajar, kata pembiasaan diri atau membiasakan diri untuk taat itu harus kita lakukan setiap saat, setiap hari. Even ketika kita melakukan satu tindakan yang ini aku bisa taat Tuhan, tapi untuk yang ini aku belum. Tuhan mau kita belajar membiasakan diri. Jadi nggak ada kata susah. Jadi tidak ada kata yang membuat kita akhirnya menghalangi kita untuk hidup dalam ketaatan Tuhan. Belajar saudara. Yesus pun sebagai pribadi manusia dia belajar setiap hari. Setiap saat dia belajar, bahkan belajar dari penderitaannya. Mari saudara yang dikasih Tuhan, keteladanan Yesus itu sungguh-sungguh luar biasa. Hari ini hanya belajar 2 hal saja. Kita belajar dari ketaatan. Belajar dari ketaatan yang pertama, next. Apa yang kita pelajari dari sebuah ketaatan saudara? Ketaatan menumbuhkan karakter Kristus dalam hidup orang percaya. Ketaatan menumbuhkan karakter Kristus dalam hidup orang percaya. Mari kita buka di dalam Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-29. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-29. Firman Tuhan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara.
Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Saya dan saudara ketika kita dipilih menjadi orang percaya dan dikatakan dalam ayat ini, sedari mula kita sudah ditentukan untuk segambar dan serupa dengan Allah. Katakan samping kanan kirimu, ada Yesus di dalammu. Ada Yesus di dalam, ya ada Yesus di dalammu. Saudara yang dikasihi Tuhan, sadari hidup saya dan saudara ketika kita dipilih menjadi umat Allah yang percaya kepadanya, ada Yesus yang tinggal di dalammu. Dan dia mau kita segambar dan serupa dengan dia, sekarakter dengan dia. Makanya kenapa ketaatan ini menumbuhkan karakter Kristus dalam hidup saya dan saudara. Karena sebenarnya dalam kehidupan saya dan saudara sudah ada benih Kristus, sudah ada karakter Kristus dalam kehidupan kita. Dan hanya dengan ketaatan itu saudara, itu akan menumbuhkan terus karakter Kristus. Karena kita belajar hidup kita harus makin serupa dengan segambar dengan Kristus. Tanpa ketaatan saudara kita nggak mampu mencapai yang namanya kesempurnaan. Orang percaya perlu menyadari bahwa dari semula kita dipilih Allah, dan setiap orang yang dipilih sudah ditentukannya untuk serupa dan segambar dengan Allah. Sadari kehidupan saya dan saudara terlebih dahulu. Dari mula Tuhan sudah menetapkan saya dan saudara itu segambar dan serupa dengan Kristus. Jadi sudah ada karakter Kristus yang kita punya sebenarnya. Jadi jangan ngomong kalau hidup saya berdosa. Ya memang kita berdosa. Saya nggak bisa melakukan pelayanan, saya nggak bisa mengasihi Tuhan, saya nggak bisa berkorban sama Tuhan. No. Cuma saudara nggak sadar aja sebenarnya sudah ada Kristus, karakter Kristus yang tertanam dalam hidup saya dan saudara. Saya tulis di situ, next selanjutnya. Tidak ada seorang pun yang dapat menjadi seperti Kristus tanpa melalui jalan ketaatan. Perhatikan saudara, tidak ada seorang pun yang mampu menjadi seperti Kristus tanpa jalan ketaatan. Enggak bisa. Makanya kenapa pentingnya kita punya ketaatan di hadapan Tuhan, karena biar tumbuh semakin nampak karakter kita, yaitu karakter Kristus yang semakin muncul dalam hidup saya dan saudara. Itu yang harus kita pelihara dan itu harus kita tanam dalam hidup saya dan saudara. Gak mudah, bener. Tapi kita percaya bahwa ketika kita sudah sadar diri kita itu ada Kristus di dalamnya, dan dengan ketaatan itulah maka tumbuh karakter Kristus itu dalam hidup kita. Itu yang pertama saudara, tentang sebuah ketaatan. Saya percaya bahwa ibu saudara punya latar belakang keluarga masing-masing, dibesarkan dengan keluarga yang berbeda, dengan orang tua dengan cara didik yang berbeda, punya latar belakang kehidupan yang berbeda. Saya kalau boleh bersaksi saudara, saya dilahirkan dari keturunan blasteran begitu ya. Bapak saya Chinese, mama saya orang Jawa Semarang, dan saya anak tunggal begitu ya saudara. Saya anak tunggal. Kebiasaan kalau anak tunggal, Bapak Ibu Saudara tahu ya bagaimana kehidupannya. Walaupun puji Tuhannya, saya bilang di tempat ini puji Tuhannya, saya tidak terlahir di kehidupan atau keluarga yang mapan banget atau yang punya. Kalau saya mungkin kalau lahir di kehidupan yang orang tua saya benar-benar kaya raya, mungkin saya nggak berdiri di tempat ini. Saya kan jadi orang yang paling sombong mungkin ya. Saya menyadari hal itu saudara. Dan ketika saya belajar benar tentang firman Tuhan, saya mau tunduk di dalam kepada Tuhan. Dari perjalanan hidup saya, ketika saya nggak mau saya sekolah teologi begitu ya. Sekolah teologi itu apa begitu. Walaupun saya dulu dari SMTK karena pelarian saudara. Saya kesaksian di kampus saya waktu itu setelah lulus dari SMA itu SMTK tepatnya ya. Saya pokoknya Tuhan aku mau kuliah UNS begitu ya. Saya ambil sastra Inggris begitu, keinginan saya. Ketemulah di Bakso Idola Mojosongo itu sama salah satu dosen saya saudara. Dimas, lanjut mana gitu ya. UNS no om. Loh, enggak ente Os? Enggak. Saya tak nyoba UNS dulu dengan sombongnya saudara. Sampai laun saya coba dan ternyata Tuhan gagalkan saya. Mungkin ya karena saya enggak punya kemauan di situ, memang Tuhan enggak mau di situ. Akhirnya sudah mau enggak mau, akhirnya saya harus ketemu sama Sari gitu. Jadi satu angkatan dia. Waktu diwawancara itu yang mewawancari dosen yang ketemu saya waktu makan bakso gitu. Dia ketawa dengan begitu luar biasa gitu. Makanya jangan main-main sama Tuhan. Kamu mau sombong-sombongan sama Tuhan gitu. Saya mau mengatakan di sini saudara, sebagai anak tunggal saya mungkin punya karakter yang enggak baik.
dari latar belakang keluarga saya, orang tua saya. Begitu juga dengan Bapak Ibu Saudara. Tapi di pagi hari ini kita disadarkan dan kita diingatkan bahwa dari semula kita dipilih Tuhan untuk segambar dan serupa dengan Dia, sekarakter dengan Dia. Dan dengan apa saudara? Dengan jalan ketaatan itu. Saya nggak tahu, mungkin Bapak Ibu Saudara punya pergumulan sendiri. Kenapa hatiku begini ya Tuhan? Mengapa aku punya karakter seperti ini? Ini bukan karakter Kristus loh. Ini bukan karakter yang Yesus mau. Dengan jalan ketaatan, saya percaya karakter yang gak baik itu akan Tuhan ubahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang pertama itu. Yang kedua, ketaatan menggeser kehendak kita menjadi kehendak Bapa. Ini yang sulit. Dua, ketaatan menggeser kehendak kita menjadi kehendak Bapa. Ya. Bisa saudara, amin. Menggeser kehendak Bapak Ibu Saudara. Apa yang saudara inginkan digeser dengan kemauan Tuhan, mau saudara? Mau saudara? Kita mau belajar tentang pribadi Yesus. Buka di dalam Matius pasal yang ke-26. Matius pasal yang ke-26 ayat 39, 42 dan 44. Itu kisah ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani sebelum dia diserahkan dan dia disalibkan. Apa yang kita pelajari dari pribadi Yesus? Ayat 39 saya bacakan. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa kepadanya. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Ayat 42. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu." Ayat yang ke-44, firman Tuhan, ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Kisah ini mengajarkan saudara bahwa Yesus menjadi teladan atau senter dalam hidup kita, karena Tuhan sendiri pun melakukan yang namanya ketaatan. Ketaatan yang Yesus lakukan itu menggeser semua kehendaknya menjadi kehendak Bapa di surga. 3 kali Yesus mencoba tawar-menawar dengan Bapa di surga. Saudara tahu hukuman yang Yesus alami, dia tahu sedemikian beratnya sampai dia harus tahu ya, saudara sudah mendengar peluhnya menjadi seperti darah. Saking takutnya, saking tawarnya yang dia rasakan, ketakutannya yang luar biasa. Dia berdoa sama Bapaknya di Getsemani sampai 3 kali, "Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Tapi kalau memang harus, biar aku meminum dan kehendakmu yang terjadi." Yesus mengalami hal itu saudara. Yesus mengalami yang namanya harus menanggalkan apa yang dia mau sebagai manusia gak sanggup. Tapi menggeser kehendaknya menjadi kehendak Bapa dengan ketaatan yang dia mau lakukan. Dan bukti nyata saudara bahwa dia mau mengambil cawan itu dan meminumnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus di sini menunjukkan sebagai manusianya dia punya ketakutan. Dia punya yang namanya ketidaksanggupan untuk menghadapi kenyataan yang dia harus disambut, dia harus diludahi, dia harus dipaku, dia harus disalibkan. Tapi sekali lagi, karena ketaatannya kepada Tuhan itu menggeser apa yang dia mau, sampai terjadilah rencana terhadap kita semua penyelamatan karena ketaatan Yesus kepada Bapa di surga. Salib memberikan pesan kepada kita bahwa Tuhan Yesus itu taat kepada kehendak Allah Bapa, bahkan taat sampai mati. Ketaatan seperti Tuhan Yesus kepada Bapanya itulah yang harus menjadi teladan buat saya dan saudara. Yesus mengalaminya saudara. Mungkin ada orang bilang, iya dia Tuhan kok, dia gampang. Dia melakukan itu, dia bisa taat. Wait, kita buka di dalam Filipi 2 ayat yang ke-8. Tunggu dulu saudara, jangan langsung ngejudge Tuhan seperti itu. Filipi 2 ayat yang ke-8 firman Tuhan mengatakan,
dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, dia melakukan ketaatannya dalam keadaan sebagai manusia. Dia merasakan apa yang namanya ketakutan, dia merasakan apa yang namanya kecemasan, dia merasakan apa yang Bapak Ibu sedang alami saat ini sebagai manusia yang aku gak bisa Tuhan, aku gak sanggup Tuhan, aku gak mau Tuhan. Tapi dengan ketaatan yang dia punya kepada Bapaknya, sebagai manusia dia mau taat sampai mati di atas kayu salib. Jadi jangan saudara berpikir, ya dia Tuhan makanya dia bisa taat. No. Dalam ketaatannya dia di atas kayu salib, dia sebagai manusia. Jadi gak ada alasannya saudara buat saya dan saudara menggunakan, loh aku manusia yang lemah, aku gak bisa taat. Sorry, Yesus patahkan pagi hari ini. Aku pun sebagai manusia menunjukkan ketaatanku kepada Bapa. Aku bisa kok mati sampai di atas kayu salib, menebus kehidupanmu. Jangan punya ego kita tinggikan hanya untuk kepentingan kita sendiri sampai kehendak Bapa gak terjadi dalam hidup saya dan saudara. Saat ini pergumulan Bapak Ibu Saudara saya gak tahu. Berbicara tentang kebiasaan kah, tentang karakter, tentang sikap hati. Kalau Tuhan katakan ampuni, ampuni. Tuhan kata berikan, berikan. Tuhan katakan korbankan, itu korbankan. Apa yang menjadi hal yang paling berat dalam hati Bapak Ibu Saudara saat ini? Tuhan mau saya dan saudara taat. Gak ada alasan kita sebagai manusia, karena Yesus sudah teladankan itu. Ketaatan Tuhan Yesus kepada kehendak Allah Bapa, yaitu ketaatan sampai mati, merupakan sebuah teladan. Seringkali berbagai pergumulan hidup dunia membuat kita merasa terdesak dan sulit untuk taat kepada Bapa. Benar gak saudara? Aku punya cuma ini Tuhan, ini punyaku terakhir. Kalau ini sudah tak kasih, aku gak punya apa-apa. Tapi ketika Tuhan bilang kasih, apa respon kita? Oh gak bisa. Aku Tuhan. Taat gak saudara? Ampuni dia yang nyakitin kamu. Oh gak bisa Tuhan, sorry. Ini harga diriku tinggi banget nih, gak bisa aku kalau kayak gitu. Apalagi saudara gak bersalah, minta maaf sama dia. Wah sorry. Tapi Tuhan mau pagi hari lakukan itu sebagai bentuk ketaatan saya dan saudara. Berikan. Tuhan, lah ini masih 1 minggu, 2 minggu lagi gitu. Susah saudara memang. Kalau enggak kita punya ketaatan, kita enggak bisa masuk atau kita enggak bisa menggenapi apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Setiap firman Tuhan saya percaya saudara sudah mendengar, merenungkan hal itu. Tapi yang namanya ketaatan sampai melakukannya. Saya percaya saudara jemaat di tempat ini akan menangkap firman Tuhan ini dan melakukan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya pembelaan Tuhan itu akan nyata. Kurang cukupkah pembelaan Tuhan atas tempat ini yang Tuhan nyatakan? Dari korban ketaatan itulah Tuhan nyatakan benar-benar kuasanya. Saya percaya saudara, tidak hanya gereja ini, tapi keluarga Bapak Ibu Saudara, kehidupan pekerjaan Bapak Ibu Saudara dengan ketaatan Tuhan akan pulihkan itu. Izinkan dia menggeser kehendakmu menjadi kehendak dia. Bukan apa yang menjadi apa, bukan lagi apa yang aku mau Tuhan, tapi apa yang Tuhan mau. Bukan lagi apa yang menjadi kehendakku Tuhan, apa yang menjadi kehendakmu. Saya belajar sungguh saudara. Ketika saya punya tujuan hidup, saya kira itu baik menurut saya. Tuhan, saya pengen gini loh. Saya saksikan tadi saya pengen sastra Inggris, itu tujuan saya cuma satu saudara. Sebagai kesaksian, saya pengen Tuhan ketika saya pelayanan ke depan saya bisa bahasa Inggris. Kalau Tuhan izinkan saya keluar negeri begitu, saya punya kerinduan untuk melayani begitu. Apalagi nanti kalau ada tamu atau apa, ya memang final result yang saya mau, hasil akhir yang saya berikan ke Tuhan tuh ya saya tetap melayani Tuhan. Itu rank-rank saya saudara. Tapi ketika Tuhan izinkan saya melayani Tuhan, waktu saya di kampus, Tuhan izinkan saya ke Singapura waktu itu, Tuhan tegur saya. Kalau hanya mau kamu pelayanan di luar negeri, aku gak butuh kamu bisa bahasa Inggris. Aku bisa pakai kamu. Kadang-kala kita terlalu kekeh
dengan apa yang kita mau, apa yang kita inginkan, apa yang menjadi kehendak kita, sampai kita mengesampingkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Padahal Tuhan tahu dan Tuhan mau, hanya rencananya yang terjadi dalam hidup saya dan saudara. Luar biasa Tuhan kita pagi hari ini, saudara. Sebagai yang terakhir, kunci ketaatan. Perhatikan saudara, saya tulis di situ, ketaatan adalah penguburan kehendak seseorang dan juga kebangkitan kerendahan hati. Ketaatan adalah penguburan kehendak seseorang dan juga kebangkitan kerendahan hati. Kerendahan hati akan memampukan orang percaya taat, yaitu mendengar, menyimpan, merenungkan, serta siap melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dengan kerendahan hatilah kita bisa taat. Dan poin yang terakhir bicara tentang kerendahan hati. Miliki itu saudara. Yesus tanggalkan apa yang menurut manusia. Bahkan tadi dikatakan bahwa dia merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan keserupaannya dengan Bapa itu bukan sesuatu yang berharga menurut dia. Hanya supaya apa? Supaya aku bisa menyelamatkan setiap manusia yang berdosa. Gokil gak Yesus saudara? Keren ya dia ya. Mari bersama-sama belajar memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Apapun yang mungkin menjadi sesuatu yang sulit buat Bapak Ibu Saudara untuk melepaskan itu, pengampunankah, hati yang mengasihikah, atau apa, mari bersama belajar. Yang terpenting adalah apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki, itu yang terjadi dalam hidup saya dan saudara. Saya undang pemain musik boleh maju ke depan. Mari bersama belajar merenungkan firman Tuhan dengan sikap hati yang benar lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mengiring Yesus. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kita pujikan lagu ini. Biarlah hanya kehendak Tuhan yang terjadi dengan ketaatan yang kita punya, yang kita upayakan setiap saat. Mari datang di hadapan Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Amin. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Kami bawa hati kami, Ku bawa hatiku, penyembahanku, biar Engkau yang semakin bertambah Tuhan, dan aku yang semakin berkurang Tuhan. semakin bertambah. Mari katakan, Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. kami lepas Tuhan semua hak kami Yesus. Mengenal kehendaknya di hidupku, mengikut Yesus, itulah kekuatan hatiku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan.
Mari bangkit berdiri sekali lagi. Kita pujikan lagu dengan segenap hati kita. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuat kami Tuhan, namun karena Roh-Mu Tuhan. Mari dengan segenap hati katakan, ku bawa hatiku, penyembahanku, biar Engkau yang semakin bertambah Tuhan, dan kami yang semakin berkurang Tuhan. Oh, mengikut Yesus, itulah kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah menjadi kekuatan buat kami Tuhan. Yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang sekali lagi katakan, mengikut Yesus, itulah yang menjadi kesukaan kami Tuhan. Kita mau belajar melepas setiap hak kami, mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah menjadi kekuatan buat kami Tuhan. Anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Yesus, mari renungkan firman Tuhan pagi hari ini saudara. Tuhan mau hidup saya dan saudara memiliki ketaatan di hadapan Dia. Dengan ketaatan, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup saya dan saudara. Tuhan, Engkau lihat setiap hati kami. Saudara sudah melihat karya Tuhan yang luar biasa atas gereja saudara di tempat ini. Karena dengan ketaatan Tuhan nyatakan pembelaannya saudara. Jangan takut menjadi pribadi yang taat. Jangan nanggung-nanggung jadi pribadi yang taat saudara. Tuhan tantang saya dan saudara pagi hari ini. Mau enggak engkau taat kepadaku? Mau enggak engkau melepaskan kehendak-Mu supaya kehendak-Ku yang terjadi? Mari sikapi hati yang benar di hadapan Tuhan saudara. Mari buka hatimu di hadapan Tuhan. Mari lembutkan hatimu di hadapan Tuhan. Katakan kepada Dia, Tuhan, aku mau hidup taat. Aku mau hidup taat Tuhan.
Dan lihat karya Tuhan yang luar biasa akan ternyatakan dalam hidup saya dan saudara. Mari jemaat kerajaan Allah miliki ketaatan yang benar di hadapan Tuhan. Mari bawa hatimu di hadapan Dia. Mari bawa penyembahanmu di hadapan Dia yang besar, saudara. Kami mau taat dan setia Tuhan. Kami mau dengar akan suara-Mu, melakukan apa yang Tuhan mau. Biar kami membawa kemuliaan buat nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Nanti Ibu Christine boleh berdoa buat firman Tuhan. Setiap kita memiliki Getsemani di hadapan Tuhan, di mana seringkali ketetapan kita tidak sama dengan ketetapannya Tuhan. Tapi di pagi hari ini Tuhan ingatkan kita untuk kita ambil tindakan seperti Yesus, datang di dalam doa kepada Bapa untuk menyatakan bukan apa kehendakku yang jadi, melainkan apa yang menjadi kehendak Bapa yang terjadi. Bahkan firman Tuhan di pagi hari ini mengajarkan setiap kita taat bukan hanya untuk mencapai penggenapan janji Tuhan, tapi taat ketika kita ada di dalam prosesnya Tuhan, taat di dalam penggenapan janji Tuhan, bahkan sampai taat di mana Tuhan jemput kita kembali pulang di hadapan Tuhan, sampai di titik Tuhan menyatakan, sabaslah hai hambaku yang setia. Roses in a roti. Ikinanosis on a nolusis in it norlodi. Ikinisis on a notki. Moses on a naconaliusis in a norlodi. Ikinanother coninesis in a nother coliesis aninesis on a norlosis enemy. Mari kita bawa hati kita, komitmen kita di hadapan Allah, untuk kita memiliki ketetapan hati untuk hidup taat sampai Tuhan jemput kita. In norlosis on a nother general. Isis on a norlosis in a norlodi. Isis in a nother. Isis on a roti coliesis. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, yang kami percaya, di pagi hari ini Tuhan kami mengangkat iman kami di hadapan-Mu. Kami menyatakan diri kami di hadapan-Mu. Kami adalah anak-anak Tuhan yang membutuhkan pertolongan-Mu untuk hidup di dalam ketaatan, untuk kami boleh memikul salib, menyangkal diri dan mengikut Kristus. Bukan hanya kami cakap dalam mendengar dan merenungkan firman, melainkan kami boleh menjadi pribadi yang taat melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kekuatan dan kesanggupan Allah
boleh nyata dalam setiap langkah perjalanan iman Amin, kami di amin. hadapan Tuhan. Sehingga waktu yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami adalah waktu yang boleh kami pertanggungjawabkan secara benar di hadapan Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Kami percaya kami adalah orang-orang yang taat. Taat di dalam pelayanan Kristus, taat di dalam rumah tangga kami, taat di dalam pekerjaan kami. Amin. Bahkan kami juga taat dalam setiap komunitas kami yang ada ya Tuhan. Amin. Sehingga ketika dimanapun Tuhan tempatkan kami berada, setiap orang bisa menyatakan Kristus tinggal dalam hidup kami. Amin. Dan mereka memiliki hati yang terbuka untuk mengenal Kristus dalam kehidupan mereka. Amin. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan telah selesai kami dengar di pagi hari ini. Tapi kami percaya Roh Kudus yang akan meneruskan pekerjaan-Mu dalam kehidupan Amin. kami. Amin. Tuntaskanlah apa yang Tuhan tetapkan dalam setiap destiny yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Amin. Dan Roh Kudus, ajar kami untuk hidup dalam ketaatan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, sudah diberkati Tuhan. Amin. Terima kasih Pak Dimas Liku Mahua. Oh bukan ya, Liku Putra. Saya tahunya Dimas Liku Mahua. Ya, masih saudara dengan Uta Liku Mahua. Maksudnya saudaranya itu saudaranya Uta, bukan saudara Dimas gitu ya. Baik, puji Tuhan, terima kasih Pak Dimas untuk hari ini. Juga Bu Christine, Bu Dimas, terima kasih buat pelayanannya. Sudah diberkati Tuhan. Amin. Ya saudara, jadwal sebetulnya sudah keluar, cuma mungkin kita jadwal tidak akan dibuat dengan paper, tapi paperless, artinya di grup WA nanti kita akan bagikan, saudara. Ya, WA pelayan Tuhan, karena kalau ini mungkin nggak pernah dibawa-bawa kertasnya, tapi kalau handphone saya percaya saudara kemanapun bawa handphone, gitu ya. Perlu nggak pakai kertas? Saya ingin tanya coba, perlu nggak pakai kertas? Nggak perlu ya. Nah, nanti koordinator ibadah boleh meng-screenshot ya jadwalnya, lalu setiap minggu diingatkan supaya hari ini kelihatannya yang terima tamu sebetulnya siapa? Ada yang terima tamu? Enggak, ya lolos itu ya. karena memang jadwalnya kemarin kita jadwal jadwal PPKM kan jadwalnya kita nggak bisa jadwal secara penuh, tapi mulai bulan ini jadwalnya nanti lewat grup WA, dan saya berharap nanti yang tugas-tugas bukan hanya tugas di sini, tapi tugas usher, tugas kolektan ya boleh terus diperhatikan dan kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Baik, kita akan bangkit berdiri. Ya, sebelum kita akhiri ibadah kita, nah, kita mau naikkan pujian kita bagi Tuhan. Kita akan naikkan pujian, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Tuhan. Ketika kita taat kepada Tuhan, saya percaya ada kekuatan Tuhan yang Tuhan akan menyertai kita. Amin. Sekali lagi katakan. Katakan bersama. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Kami percaya Tuhan. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Amin. Kerahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu
Kami percaya Selamatkanlah umatmu. Katakan Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan. Musuh dikalahkan, Hey, umatnya dibebaskan. amin. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit. Allah bangkit, Hey, hey, bersoraklah. amin. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat Allah kudusnya. bangkit. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Saya percaya sakit penyakit dikalahkan, kemiskinan dipatahkan, amin. Umatnya Hey, dibebaskan. amin. Allah dahsyat. Yuk bersama-sama katakan Allah bangkit. Hey, Allah bangkit, hey, amin. bersoraklah. Haleluya. Allah bangkit, Kami mau bernyanyi bagi Tuhan. bernyanyilah. Hey, Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, Allah dahsyat, hey, Allah dahsyat. katakan Allah dahsyat, siapa? Allah dahsyat, Allah Yesus dahsyat, dahsyat. Yesus dahsyat, Yesus dahsyat, Hey, Yesus dahsyat. Amin. Yesus dahsyat, Lagi. Yesus dahsyat di tempat kudusnya. Yeay, haleluya. Berikan kemuliaan yang pria bagi Tuhan, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Mari kita datang kepada Tuhan, bersyukur Tuhan. Kami punya Allah yang dahsyat. Kami percaya ketika kami belajar taat, kami sedang menguburkan keakuan kami, kehendak kami, supaya kehendak Allah jadi atas kami. Amin. Dan kami percaya ketika kehendak Allah jadi atas kami, maka kedahsyatan Allah akan menjadi pembela kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Segala Kemuliaan hanya bagi Tuhan. segala hormat pujian, Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. kami persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Yes, amin. Kami bawa di hadapan-Mu, Engkau yang agung, Engkau yang jaya. Jaya hanya bagi Sekali lagi katakan segala kemuliaan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. segala hormat pujian, Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan.
kebaikan Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih, hari ini kami berdoa untuk yang kekasih Bapak Dimas dan Ibu yang sudah datang melayani ke tempat ini. Kami percaya Engkau akan pakai dalam pekerjaan dan pelayanan. Engkau akan berkati dengan keturunan yang diberkati Tuhan, keturunan ilahi, sehingga melalui Tuhan anak-anaknya akan tumbuh bangsa yang takut akan Tuhan, keluarga yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Hari ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang tidak bisa datang, yang ada keluarganya yang sakit sehingga tidak bisa datang. Tuhan, hari ini Engkau melawat mereka, Engkau menjamah mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang berbeban berat Engkau berikan kelegaan. Amin. Tuhan, terima kasih. Yang sedang membutuhkan damai sejahtera Allah, Engkau curahkan shalom. Amin. Tuhan, turun atas mereka. Juga untuk setiap anak-anak-Mu yang datang ke tempat ini Tuhan, kami percaya mereka, kami semua pulang dengan membawa berkat-berkat yang datang dari Tuhan. Kami percaya berkat Allah adalah berkat yang lebih besar dari segala sesuatu. Kami percaya akan terjadi terobosan yang luar biasa atas kita, kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, terima kasih. Mari kekasih Tuhan, sebelum pulang kita angkat tangan kita kepada Tuhan, mengharapkan berkat yang datang dari Tuhan. Kasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah pekerjaan oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah kesehatan oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah keluarga dan masa depan oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah pertumbuhan iman dan kesaksian oleh Tuhan. Amin. Berkat dari Bapa Surgawi, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta Roh Kudus yang akan menyertai dengan persekutuan yang indah dari mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, yang diberkati katakan bersama-sama amin. 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 Selamat pulang, Tuhan memberkati, tetap semangat.